Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak boleh mengatakan Yesus terkutuk. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus ada Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, Paulus ini Roh Kudus itu sendiri, Bang. 1 Korintus 12 ayat berapa itu, Bang? Ya dibaca dari awal, Bang, jangan comot-comot ayat. Kita nggak biasa comot-comot. Jadi terjawab sudah ya bahwa di sini, maka di sini di Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Paulus. Ini, Bang, maksudnya, Bang. Itu dari saya, sementara saya mau maghrib dulu. Silahkan, terima kasih ya. Udah, Bang Dewa, sudah dijawab, Bang Dewa. Makasih. Ya, satu hal itu yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena tidak ada nabi yang berani mengatakan, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus saja yang berani mengatakan hal demikian. Coba abang-abang bisa cari nabi siapa yang berani mengatakan seperti itu. Tidak ada. Bang, karena kerajaan Tuhan belum beralih. Kerajaan Tuhan belum beralih, Bang. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Iya, perjanjian Tuhan di situ masih berlaku ketika Yesus itu diutus ke Yerusalem. Setelah itu, Yesus menubuatkan akan datang seorang penolong yang lain. Iya. Jadi teman-teman, Matius 21 nomor 23, baca, Bang, dulu. Jadi kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan ke bangsa yang lain. Jadi begini, Bang, ya. Teman-teman itu bisa begini ya. Jadi teman-teman itu bisa mencari di kitab manapun, baik di kitabnya agama Buddha, kitabnya Muslim, ya, atau di kitabnya yang agama lain, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan seperti itu. Hanya Yesus sendiri yang berani. Yang lain tidak ada yang berani menyatakan itu. Memang pada kala itu cuma Yesus yang nabi. Pada kala itu cuma Yesus yang nabi, cuma Yesus utusan. Nah, cuma dia satu-satunya yang menerima firman. Semua kan nabi. Nah, ini salah pemahaman kalian. Begini, sabar, Bang. Kan semuanya nabi. Tapi tidak ada yang berani mengatakan itu. Ya, seperti saya kasih contoh dalam Muslim. Kenapa justru Isa mengatakan, akulah jalan yang lurus, ikutlah aku. Nah, sekarang begini ya, Nabi Muhammad saja nggak berani ngomong seperti itu. Kalau ada Nabi Muhammad berani ngomong seperti itu, akulah membawa jalan keselamatan menuju ke surga. Pokoknya bagaimana bahasanya, saya masuk Islam. Nggak ada jaminan, nggak ada, hanya Isa yang berani menjamin bahwa akulah jalan yang perlu masuk Islam, Pak. Nggak perlu masuk Islam. Islam nggak nerima orang kayak Bapak, ya. Kami juga nggak sudi nerima orang kayak Bapak, ya. Nggak usah bilang kayak gitu. Kalau mau bertanya, lebih baik bertanya, jangan statement. Kalau Bapak mau ngadu statement sama saya, Pak, ayo, Pak, adu statement dengan saya. Di mana masuk akalnya membunuh Tuhan bisa masuk surga? Jangankan masuk akal, masuk surga pun kagak, Pak. Jangankan masuk surga, masuk akal juga kagak. Jangan statement, Pak, sama kami, Pak. Kalau mau bertanya, bertanya aja. Nanti kami jawab. Itu, ya, Pak, ya. Nah, begini. Maksudnya membunuh Tuhan itu bagaimana? Buktinya Yesus nggak mati. Dia bangkit. Kalau Tuhan kami Yesus nggak bangkit, maka sia-sialah semua orang Kristen yang pengikut Kristus. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Pak? Ya. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya, bangkit sendiri, karena dia adalah Allah itu sendiri. Tunjukkan ayatnya, Pak, di mana Yesus mengatakan bangkit sendiri, Pak. Ya, saya berhenti jadi apologet, Pak. Saya berhenti. Nah, Bapak yang membangkitkan, Bapak yang membangkitkan. Yesus bilang apa? Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Nah, itu gimana? Ngomong apa ini, Pak? Ngomong apa? Ngomong apa? Ya. Kalau ngomong itu, Pak, ya, kalau mau ngomong, pikir dulu, Pak, baru bicara.
Jangan bicara dulu, pikir belakangan. Bapak kan Ya. selalu bersama-sama dengan firman-Nya di dalam Sebentar kekekalan. dulu, Jadi sebentar. Yesus membangkitkan dirinya bersama Bapa. Sebentar dulu. Tunjukkan dalilnya Pak kepada kami satu-satu dulu ya. Tunjukkan dalilnya kepada kami kalau Yesus bangkit sendiri Pak. Tunjukkan Pak. Nah, itu Bapak yang membangkitkan. Jadi Katanya tadi bilang bangkit sendiri. ya Hah? Sekarang tiba-tiba begini, dibangkitkan. ketiganya yang esa. Saya bukan bilang ketiganya yang berbeda. Kalau pemahaman yang ketiganya yang berbeda lah, itu berarti berbeda. Saya kan Apa? Bapa, Anak Pak, dan Roh Kudus itu sama. Kita Itu berbicara satu mengenai soal kesatuan. dibangkitkan Pak. Antara dibangkitkan sama 1 Korintus 6 sama ayat bangkit. 14. 1 Korintus 6 ayat 14. Sebentar Pak Perangi, sebentar santai ya. Saya sama Pak Chandra dulu, soalnya dia banyak asumsi dari tadi. Jelas Bapak baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32 ya. Yesus tidak ada yang namanya bangkit sendiri, tapi Yesus dibangkitkan. Sekarang kita perbandingkan Pak antara Yesus dengan Yohanes. Lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Yohanes bangkit sendiri, sementara Yesus dibangkitkan Pak. Lebih hebat mana? Di mana Yohanes bangkit sendiri? Katanya sering baca Bible. Ya, Saya makanya- disuruh baca Bible. Ya, tapi nggak maka tahu itu. ayatnya. Saya minta ayatnya di mana? Bapak akui nggak kalau Yesus itu dibangkitkan, Pak? Bukan bangkit sendiri. Ya Bapak itu adalah Yesus itu sendiri loh. Eh, Kudus itu sendiri. Ketiganya esa. Sebentar, Pak, sebentar. Jadi Pertanyaan begini, saya, Pak. begini Bang, kami Kristen tidak pernah mengaku bahwa Tuhan itu ada tiga, tidak. Ketiganya yang esa. Begitu. Saya nggak nanya itu, Pak. Yang saya tanya membangkitkan. Jangan kemana-mana dulu, ya. Jangan kemana-mana dulu. Bapak mengakui nggak kalau Yesus itu dibangkitkan? Ya, yang membangkitkan itu adalah Bapak itu sendiri. Baik, yang membangkitkan itu Bapak. Kan Kalau Bapak tidak murid-muridnya membangkitkan, mengatakan, tunjukkanlah Pak, sebentar, Bapak itu Pak. kepada kami. Jadi Oh, Yesus gitu. menjawab, kau telah melihat aku, kau telah melihat Bapa, karena Bapa dalam aku dalam Bapa. Nah, bagaimana ini? baik. Yesus mengatakan kalau kamu melihat aku sama juga melihat Bapa di surga. Saya tanya, Yesus punya pantat, Pak. Bapak di surga punya pantat nggak, Pak? Tidak bisa Jawab kita aja. ilustrasikan seperti Jawab itu. aja. Kan tadi Bapak mengatakan kepada kami, kalau kamu ingin melihat Bapak, lihat aku. Barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapak. Betul? Betul. Saya tanya, Bapak Yesus di dunia punya pantat. Bapak di surga punya pantat atau tidak? Ya, begini ya. Nah, begini, ya. udah. Jangan, Maju, artinya begini, lanjut begini, ya. begini. Persiapan, Begini. persiapan buka puasa gue ya. Begini. Persiapan buka Jadi, puasa. Nunggu Bang Israel aja gue nanti. dianggap, Ya, jadi tunggu kalau Bang Israel dianggap nanti. itu Bapak itu punya pantat langsung. Maju. Bapak itu juga bisa buang air besar. Maju. Jangan diasumsikan seperti Ya, itu. lanjut. Tidak nyambung. Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai manusia, jadi dia juga sama dengan kita. Dia juga buang air besar. Dia juga merasakan lapar dan haus. Ya, izin, Jadi jangan diasumsikan Pak Chandra, Bapak izin, itu Pak Chandra, punya Pak pantat. Chandra, Berarti izin, Bapak juga Pak buang air besar. Chandra, Nah, ini salah. izin. Di sini ada 3 Kristen ya, Bu Karolin, selamat sore Bu. Bu, woi. Ya, Bro Prangila, selamat sore ya. Saya harap tetap kondusif ya, dan kami, ya Bro, saya Jawa Barat dekat bentar lagi mendekati buka puasa ya dan maghrib. Ahijul udah di sana udah buka Ahi. Udah buka Bu ya. Oh lanjut Ahi ya, lanjut dulu ya. Iya, silakan. Oke, siap. Nanti Bang lihat turun dulu Bang. Iya, turun dulu karena pada teman-teman juga pada mau buka puasa ya. Oke Bang, nanti sampai ketemu Bang ya. Ya, saya sudah buka ini, Bang. Aman. Ya, kemana bapaknya? Aku udah buka, Bang. Dengan aku aja. Ya, salam. Ya, Ibu Carolina. Ya, mantap. Silakan, Ibu Carolina. Asyhadu. Oh, siap. Maaf. Saya kira mau asyhadu. Lanjut. Kok aku nggak di itu? Kenapa? Iya, bentar lah. Satu-satu.
Satu-satu lah bangku. Ya, Bang Carolina duluan tadi. silakan. Bunda. Bunda Carolina silakan. Iya, silakan Bunda. Silakan Hah? apa ya? Silakan ngapain? Iya, silakan. Silakan. Lagi menyimak. Lanjut aja dulu. Nanti Oh, saya lagi jawab. menyimak. Oh ya, baik. Bang Perangi. Iya, Bang Perangi lah ya. Silakan Bang Perangi lah. Lanjut. Silakan. ya, silakan. Silakan Bang. Ya, apa yang dipersilakan? Ya, maksudnya yang mati di kayu salib itu. Maksudnya abang. Iya, apa? Apa yang ingin saya tanggapi mengenai apa? Yang tadi dengan Bang Chandra tadi. Silakan. Oh iya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah sudah membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Di sini Allah itu adalah Bapa yang bersama-sama firman-Nya. Dan kalau kamu tahu, Yesus itu merupakan firman-Nya Allah itu sendiri yang menjadi manusia di dalam Yohanes 1. Nah, makanya dikatakan Allah membangkitkan dirinya itu sendiri melalui firman dan roh. Itu kalau kita berbicara Allah, berbicara Bapa, firman dan roh. Makanya Yesus dibangkitkan oleh Allah yang merupakan Bapa yang punya firman dan roh. Jadi Yesus bangkit sendiri melalui firman-Nya sendiri gitu. Ayat yang Bapak berikan itu bisa dibantah sama Yohanes 17 nomor Jadi 8. gagal dong penebusan dosa kalau dibangkitkan lagi. Kan dia harus mati. Lah, justru penebusan itu untuk menyatakan, untuk mengalahkan maut. Iya, kan harus ada korban kan, harus ada tumbal kan. Iya, harus Kalau tumbalnya bangkit lagi kan gagal namanya. Ya kalau tumbalnya Enggak, bangkit kan lagi dia ya kan gagal udah- lah. No, dia kan udah mati, udah mengalahkan maut. Dia tuh kenapa dia harus mati? Dia harus ke alam maut, harus ke alam maut mengatakan Injil sudah Ngapain dimenangkan. dia ke alam maut? Ya, Ya tujuannya ke alam maut ngapain? Yesus kan ke alam maut, Ya ngapain tujuannya ke sana? Ada misi apa dia ke Menyatakan sana? Harus kemenangan. mati. Kepada menyatakan kemenangan, mengabarkan kepada orang-orang yang sudah mati untuk menyatakan kemenangan bahwa maut sudah dikalahkan. Lalu Yesus bangkit lagi untuk menyatakan bahwa yang Oh, jadi percaya orang-orang padanya yang akan nanti berdosa di orang-orang zaman yang nanti dulu, ya. dibangkitkan. Ya, jadi orang-orang berdosa di zaman dulu kayak apa suku Niniwe, Bani Lut, Bani Noah, terus apa lagi si Onan, itu mereka Iya, orang-orang diampuni itu di kudus. situ. Ada ayatnya. Ada. Oh, enggak, mereka diampuni. Orang-orang kudus ya, bukan orang berdosa. Orang-orang kudus itu mereka dibangkitkan. Mereka sudah bangkit. Kita buka ya ayatnya. Loh, orang-orang Apa kudus, namanya? ya enggak, yang katanya tadi, iya kan Yesus mengabarkan berita gembira kemenangan atas dirinya menguasai dunia maut kepada orang-orang yang Ya. datang, yang meninggal, yang sudah tiada sebelum kedatangan Yesus. Contoh kaumnya Ya. Nuh, Jadi kaumnya contohnya Lut, para kaumnya Ibrahim, para nabi. kaumnya Musa. Para nabi, itu mereka Itu yang- udah bangkit nih. Coba buka Matius 27 ayat 52 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang Iya, itu kudus nggak yang telah terbukti meninggal ya, barang-orang bangkit. kudus itu ya. Bang Ada Kadir, zombie. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari Bang Kadir, kubur, masuk kotak kubur dan melakukan diri kepada banyak orang. Ini tertulis nih, sejarahnya ada. Jadi memang orang-orang kudus di perjanjian lama, orang-orang kudus perjanjian lama mereka bangkit. Itulah kenapa Yesus itu bangkit, karena memang menyatakan kemenangan, dan orang-orang perjanjian lama yang kudus itu juga dibangkitkan. Gitu. Berapa juta jiwa yang bangkit itu, Bang? Nggak tahu, orang-orang kudus lah, nggak ada tertulis di Alkitab berapa orang, tapi orang-orang kudus orang-orang kudus. banyak. Dengar, banyak orang kudus, banyak yang nggak tahu, nggak ada tertulis berapa banyak. Bang, tadi saya mau Kan saya bukan Tuhan. Iya, baik. Bang, tadi saya mau bantah tadi, Bang.
yang abang tadi bahas tentang firman. Gini bang, di sini abang kalau buka Yohanes 17 nomor 8, di sini sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, artinya utusan. Dan mereka percaya, artinya para murid yang percaya kepada Yesus bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Memang Yesus Nah. diutus. Siapa yang Iya, memang. siapa yang menolak Gini. ayat firman itu, Yesus memang Betul, utusan. betul. Nah, harusnya Bang Perangila harus menggunakan akal dan logika. Karena kenapa? Tidak mungkin Tuhan mengutus dirinya sendiri, itu satu. Dan tidak mungkin Tuhan diutus, nggak mungkin. Yang diutus itu hanya orang-orang pilihan, para nabi, para rasul, itu orang-orang pilihan. Karena kenapa? Mereka nggak itu bisa. loh, kok nggak bisa? Sebentar saya tunjukkan Anda data bahwa Yesus itu adalah nabi. Tahu nggak? Ketika orang Emang banyak nabi? itu, iya sebentar. Dan orang banyak itu berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan Yesus tidak mempermasalahkan itu Kamu ya, buka- karena dia tahu dia kamu seorang buka nabi. Lukas. Pertanyaannya begini. Kamu buka pertanyaannya Lukas, begini. kamu buka Iya, Lukas pertanyaannya 2 begini. ayat Pertanyaannya 2 ayat 11. begini. Telah Ya, lahirlah. pertanyaannya begini. Telah lahirlah sang Ya, juru bentar, selamat bentar. Tuhan. Iya, sebentar itu. Enggak, jangan Sebentar itu. comot-comot lah, Bang. Kamu kan nggak Nggak tahu. comot-comot. Sekarang saya tanya. Iya, kalau Lukas Pantas 2 ayat nggak? 11 kan- Sebentar. Abang paham nggak? Bagaimana mungkin Tuhan dikatakan nabi? Gimana? Abang bisa nggak masukkan ke dalam akal saya bagaimana bisa Tuhan dikatakan nabi? Silakan. Kamu harus tahu dulu, di dalam iman Kristen itu Tuhan berbeda pengertiannya dengan Allah. Jangan berbicara Tetap iman, dengar. Pak. Justru, Jangan ya, karena berbicara kamu iman. nggak ngerti Kita iman nggak Kristen. berdiskusi iman. Tuhan Iman itu Bapak itu adalah silakan. gelar. Yang saya tanya, bagaimana mungkin Tuhan dikatakan nabi? Silakan. Justru Tuhan itu bisa jadi nabi atau apa saja. Tuhan itu adalah Alamak. gelar yang artinya penguasa. Tuan rumah. Alamak. Tuan rumah itu Tuhan atas rumahnya. Dia karena dia berkuasa atas rumahnya. Tuan rumah. Tuhan Bapak CEO, dia Tuhan di kantornya. Karena dia yang berkuasa atas kantornya. Bisa dikatakan Tuhan. Segala sesuatu yang dia mempunyai kuasa itu dikatakan Tuhan. Makanya jangan samakan dengan iman Anda bahwa Allah itu Tuhan berbeda. Kalau kami Tuhan itu adalah penguasa. Ya. Allah itu Oke. adalah sesembahan dalam bentuk hakikat. Bentar, kamu jangan potong, saya belum selesai. Kemudian kalau kamu tanya tadi bilang bahwa Tuhan ini ada berantem, ada yang berantem. Ya lanjut. Saya lanjut. Baik, ini kita lanjut. Tunggu dulu. Bentar, ya. Yesus ini, Silakan, Yesus Pak. ini Tuhan jenis apa? Yesus ini. Yesus Manusia. ini Tuhan Yesus Tuhan manusia. sejenis apa? Manusia. Sejenis manusia. Dia tidak berarti dia tidak menciptakan. Makanya kalian belajar. Makanya kalian belajar. Yesus Oh, berarti Kristus Yesus adalah- Yesus ini jenis Dia- Tuhan yang tidak maha kuasa ya. Tuhan jenis Maha manusia, kuasa. Bang Erik. Tuhan jenis manusia kata. Iya. Tuhan jenis Dengar. manusia yang Yesus tidak ini maha dua- kuasa ya. Yesus ini dua kodrat. Dua kodrat ya. Aduh. Dua kodrat yaitu ada memiliki keilahian karena dia adalah Allah, pribadinya Allah yaitu firman. Kemudian dia Enggak, juga, iya. mempunyai Ilahi yang Ya, di dalam bentar. dirinya ini jenisnya seperti apa? Bentar. Enggak, kita kalau manusianya kan kita sudah bentar. paham. Oh ya, oke, Iya, iya. bentar. Yesus Kristus artinya adalah Yesus adalah anak Allah yang diurapi. Itu artinya Iya. Yesus Kristus adalah anak Allah yang diurapi. Dan kenapa dia ditangkap oleh orang Farisi? Karena Kita dia nggak mengaku bicara dia itu. anak Yang Allah. saya tanya jenis Tuhannya Yesus ini, ketuhanannya Yesus ini jenisnya seperti apa? Kan ada, menurut kalian kan Tuhan kan ada jenis-jenisnya, ada bermacam-macam. Nah, yang merasuki tubuh Yesus ini yang adalah Tuhan itu jenisnya apa? Apakah dia berkuasa kah? Dia maha pencipta kah? Diakah yang membangkitkan orang mati Pencipta, kah? makanya nggak bisa dipisahkan, pencipta. nggak bisa dipisahkan Pencipta. dengan keilahiannya. Oh, lanjut, Nggak bisa Bang. dipisahkan Ya, lanjut. keilahiannya Kembangkan dengan sedikit dulu. kemanusiaannya. Kembangkan ikut nih. Ya, kembangkan ya. Dikatakan pencipta ya, lanjut. Petrus 3,
1 Petrus 3 ayat 18 dia dibunuh sebagai keadaannya sebagai manusia. Itu menyatakan bahwa Yesus itu merupakan mempunyai kodrat manusia. Nah, kemudian di dalam Yohanes 1 firman itu telah menjadi manusia yang dikatakan firman adalah Allah itu sendiri, yang Yesus merupakan Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu mempunyai dua natur atau dua kodrat. Dia adalah Allah dan juga dia manusia. Kalau kamu tanya ketuhanannya itu bisa merujuk kepada keilahian dan kemanusiaannya. Karena keilahian dan kemanusiaan tidak bisa Nah, nanti jadi blunder lagi. Nanti kalau saya tanya detail jadi blunder. Yesus itu Tuhan penguasa, bukan Allah yang menjadi manusia tadi. Kan mumet jadinya, mumet. Oke, saya tanya. Anda tadi barusan bicara, dia dalam tubuh Yesus ada Allah sang pencipta. Dua natur daripada ketuhanan Yesus dari sisi dari manusiaannya adalah natur ketuhanan. Nah, natur ketuhanannya itu adalah sang pencipta. Ternyata kalau kita tanya Yesus itu Tuhan. Tuhannya seperti apa? Dia hanya penguasa, beda sama sang pencipta. Ini jadinya bimbang kalian. Kemana-mana muter-muter gitu. Dengar. Oke, coba Pak ulangin pelan-pelan. Saya catat dalam otak saya. Pelan-pelan. Yesus itu punya sisi ketuhanan jenisnya apa? Yesus itu kenapa dikatakan Tuhan? Karena dia itu punya kuasa. Kenapa dikatakan kuasa? Karena dia itu adalah pencipta. Oke. Dalam Yohanes 1 ayat 3. Bentar. Oh, dia pencipta. Lanjut. Oke, teman-teman. Saya tidak pernah catat. Maunya catat, Jul. Catat aja nanti catat. Ya. Coba tanya apa yang saya tanyakan. Ya, lanjut. Siap. Bisa nggak dikembangkan? Bisa ya. Lanjut ya. Saya lagi mau jemput ini soalnya. Siap Bang Erik. Yesus ini Tuhan dalam jenis apa? Ya Bang Erik ya? Iya. Tanya aja detail. Katanya tadi penguasa sama alam, sama Tuhan yang alam semesta beda, sama pencipta beda katanya. Kejar terus. Ya. Karena mereka ada dua pemahaman. Yesus itu adalah dua kodrat yang nggak bisa dipisahkan antara kodrat keilahian dan kemanusiaannya. Oke, kalau kamu bertanya Yesus itu dia itu adalah manusia yang punya dua kodrat. Tapi kalau kamu bertanya keilahian Yesus, yaitu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Tapi kalau kamu tanya kemanusiaan Yesus, dia memang benar-benar manusia. Lalu kalau kamu tanya tentang kepenguasaan Yesus, kodratnya memang penguasa atau Tuhan sebagai gelarnya karena dia adalah pencipta. Kalau kamu tanya dia sebagai kemanusiaannya itu untuk penebusan karena dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bisa dipisahkan. Lalu kenapa Yesus berkata di dalam Matius 11:25, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau misalnya ada dua kodrat itu yang tadi Bapak katakan di dalam Matius 11 nomor 25, Yesus mengatakan dengan tegas dan jelas, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Kalau misalnya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus Tuhan di mana? Karena Yesus merupakan dari sekodrat kemanusiaan, dia harus berkata seperti itu karena dia mempunyai Bapa. Dia ada Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ketika Yesus Tuhan, ketika dikatakan satu, ketika Yesus Tuhan, tentu Bapaknya juga Tuhan. Gini, Bapak sudah melebar. Saya tanya, kalau misalnya Yesus terpenuhi kodratnya ini, karena Bapak bilang dua kodrat ini menyatu dengan Yesus. Pertanyaan saya simpel, kalau misalnya Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, pertanyaannya, Yesus Tuhan di mana? Dan yang kedua, apa otoritas Yesus berkata seperti itu? Dari kemanusiaan Yesus, dia benar-benar mempunyai Bapa dan juga kodrat keilahiannya menyatu. Kodrat keilahiannya kan menyatu. Dia kan Tuhan. Kenapa dia harus berkata kepada sosok yang lain? Karena memang Bapa juga Tuhan. Loh, berarti ada dua Tuhan. Ada dua keberadaan. Iya, dua keberadaan. Dua keberadaan ini menyatu atau satu? Menyatu atau terpisah? Yohanes 10 ayat 30 satu. Satu. Oke. Saya tanya, kenapa Yesus berkata kepada sosok yang lain, yaitu Bapa, Tuhan langit, Tuhan di bumi?
Karena memang Apa otoritasnya? karena memang Bapa itu ada dan Bapa itu menciptakan segala sesuatu bersama dengan Yesus. Loh. Yohanes 1 ayat 1. Gini Pak, harusnya Yesus itu juga bisa melakukan atas apa yang dilakukan oleh Bapa karena Nggak dia bisa. menyatu. Nggak Loh, bisa. Nggak bisa. Itu kenapa? Saya tanya kenapa? Karena mereka memang hakikatnya satu. Nggak terpisahkan. Bapak tahu nggak apa arti hakikat? Coba, oke, kita belajar logika. Saya tanya. Dengar. Apa arti? Dengar. Apa Bukan udah arti blunder kan? hakikat? Udah blunder kan? Hakikat artinya Pemahaman dalam yang di keadaan awal yang sudah mampu. beda kan sama yang ini. Nggak mampu. Dalam Iya kan, betul nggak, keadaan Jul? yang Memahami. sebenarnya. Saya tanya, Yesus Karena dalam kalian nggak sanggup keadaan yang memahami, sebenarnya, saya iya coba atau tidak? mempermudah pakai logika. Saya tanya dulu, Analogi. Yesus sebagai hakikatnya dalam keadaan yang sebenarnya, iya atau tidak? Dalam hakikatnya dia itu Allah dan juga manusia. Dua kotor Dalam keadaan yang sebenarnya, iya atau tidak? Iya, keadaan sebenarnya itu dia Iya. Allah, keadaan sebenarnya dia juga Oke, manusia. kalau dalam keadaan yang sebenarnya, di dalam keadaan yang sebenarnya, dia Tuhan atau manusia? Dia ada, makanya aku bilang harus ngerti Tuhan itu adalah gelar sebagai kekuasaan Yesus. Iya, Bedakan Tuhan atau Allah dengan manusia. Tuhan. Makanya Saya nggak tanya ngerti Anda. loh. Saya tanya Susah Anda. kali, nggak Kita ngerti. kerucutkan dulu. Dia Tuhan atau manusia? bentar. Saya tanya Anda, dia Tuhan atau manusia? Karena Anda bilang tadi hakikat. Dia Tuhan, Hakikat dia artinya Tuhan. dalam keadaan yang sesungguhnya, dalam keadaan yang sebenarnya. Saya tanya, Yesus Tuhan Dengar. atau manusia? Biar Dalam kamu hakikat. pintar ya. Biar kamu pintar, aku Anda katakan. saya Diam. sementara bertanya dan mengajari Anda dalam Bible Iya, Anda. saya kasih Anda tahu. tidak bisa bohong saya. Dengar. Anda tidak bisa Iya, bohong aku saya. ngomong mulu. Dengar. Saya tanya Anda, Iya, saya tanya aku Anda. ngomong mulu. Dia Tuhan atau manusia? Dengar ya, dengar. Kamu diam. Iya, Yes. saya diam. Sekarang jawab. Tuhan Ya atau manusia? Allah, ngomong mulu. Saya tanya Tuhan atau manusia? Aku dari tadi 100 kali aku bilang Yesus Tuhan. Dengar penjelasanku. Dengar. Tuhan ya, Yang Tuhan ya. mati. Kita uji. Ya ampun, Kita ngomong uji. mulu. Ini aku capek Kita loh. uji. Kalau dia Tuhan, kita uji. Oke? Kita Aku uji. mau jelasin, Anda bertanya Bisa saya nggak? jawab. Anda bertanya Bisa saya nggak? jawab. Ini saya uji. Anda Kamu mengatakan dia diam, Tuhan. kamu diam, saya jelasin. Anda mengatakan dia Tuhan. Ini Anda kamu mau mengatakan ngapain dia ini? Tuhan. Saya Saya uji ketuhanannya. Kamu mau ngapain sebenarnya? Saya Kamu uji mau ngomong sendiri atau ketuhanannya gimana? dengan ayat Bible. Saya uji ketuhanannya dengan ayat Bible. Yesus berkata, di dalam Yohanes 5 Iya, saya ayat ingin 30. membantah narasi Anda yang omong kosong. Dengar Omong ya. kosong Anda yang dari tadi omong kosong yang saya Ya, sampaikan kalau kau bertanya, saya mau menjawab. Kamu jangan ngomong terus. ini yang saya sampaikan data loh. Gimana sih? Iya, kau diam dulu. Saya mau jelasin. Oke, silakan. Oke. Ketika Yesus lahir, yang lahir itu adalah Tuhan Yesus yang manusia. Oke. Ketika Yesus mati, ketika Yesus di kayu salib, yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Jadi gelar ketuhanannya tidak pernah mati. Jadi kalau kamu tanya Tuhan itu Yesus itu Tuhan atau manusia, Yesus itu Tuhan. Sejak lahir dia Tuhan yang memang manusia. Tuhan itu adalah gelar sebagai Tuhan atau kemanusiaan Yesus. Tuhan atau manusia ini? Yang mana sebenarnya Yesus Makanya ini? kau ngerti nggak? Makanya aku dari awal kan aku udah bilang. Apa bos? Aku bilang gini loh. dengar. Aku Anda tanya ini kamu, udah ketika aku melebar sampaikan kemana-mana. Tuhan itu adalah yang gelar, saya tanya ngerti dia nggak? Yesus ini hakikatnya apa? bodoh, Tuhan bodoh. atau manusia? Nggak, ketika aku bilang Tuhan adalah gelar, kamu ngerti nggak? Ketika aku sampaikan Tuhan Yesus adalah ini gelar, Tuhan atau kau ngerti manusia? nggak? Ketika aku Yesus ini sampaikan Tuhan Tuhan atau adalah manusia? gelar, kau ngerti nggak? Iya, saya tanya Yesus ini Tuhan Apa atau ngertinya? manusia? Ketika coba jelaskan Tuhan adalah gelar. Coba. Sebentar saya tanya Yesus ini Tuhan atau manusia? Nanya mulu giliran ku tanya kau nangis. Sebentar saya tanya dulu Yesus ini Tuhan atau manusia? Ya Tuhan, aku udah 1000 kali loh aku bilang Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Di mana Tuhan dan manusia ini? Oke, sekarang beginilah. Oke lah. Ya makanya sekarang karena kau nggak ngerti, karena coba Oke, makanya baik, jelas baik. sama aku, Gini. Tuhan itu adalah gelar. Gini. Silakan. Baik. Nggak mau. Lukas 2. Nggak mau baik. lanjut kalau Anda kamu nggak tadi ngerti Tuhan adalah gelar. mengutip Nggak mau. Lukas 2. Nggak. Anda tadi Nggak. mengutip Lukas 2 kan? Nggak mau, aku telah nggak mau. lahir bagimu. Sekarang, Hari ini jelaskan telah sama lahir saya. bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti Iya, yang apa lahir artinya? Tuhan. Iya, yang lahir Ya, Tuhan ya. inilah nih Ya, nggak nyambung. yang lahir
Berarti yang lahir Tuhan ya? Iya, memang Tuhan. Ya, Tuhan itu yang adalah melahirkan Tuhan. Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan ini siapa? Bunda Maria. Nah, Bunda Maria waktu melahirkan Tuhannya, siapa Tuhannya Bunda Maria? Allah Tritunggal. Kok Allah Tritunggal? Di mana Allah Tritunggal? Gak ada Allah Tritunggal. Waktu Bunda Maria. 1 Yohanes 5 ayat 7, Allah yang ada di surga itu, Bapa, surga, firman dan roh, ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebentar saya tunjukkan itu Yohanes 5 nomor 7 itu ayat palsu. Kau Sebentar. nanya mulu, Saya tanya, tapi apa yang kusampaikan satu pun gak ada kau ngerti. Gini. Waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Bunda Maria? Allah Tritunggal. Bukan Yesus. Yesus kan Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah Tritunggal. Oke, Yesus kan Tuhan kan? Berarti berarti Bunda Maria ini melahirkan Tuhannya. Iya. Iya. Gak ngerti kau kan? Arti Tuhan adalah gelar, gak ngerti kan? Iya betul, saya ini mengerti sudah. Saya Iya, gak ngerti, kamu gak ngerti, kamu gak ngerti. Iya, bentar. Enggak, kamu gak ngerti. Dulu. Dari tadi kamu ngomong gak jelas. Bunda Maria melahirkan Tuhannya dan Tuhannya lahir ke dunia, oke? Nah, sekarang begini, kalau misalnya yang lahir itu Tuhan dan bukan manusia, pertanyaan saya, yang lahir itu siapa namanya? Nama Tuhan yang lahir itu siapa? Yesus. Iya. Yesus, oke, baik. Yang mati sampai di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Oh, bodoh. Kan Yesus Tuhan, dilahirkan sama Bunda Maria, dia Tuhan. Nah, yang mati di kayu salib ini Tuhan atau manusia? Udah 1000 kali lo aku bilang samamu, goblok. Tidak, saya tanya abang ini, yang mati Santai di aja, kayu salib ini, santai. yang mati Aku di kayu capek lo salib. ketika Karena- aku iya, ngomong karena Yesus bukan itu bubur. Tuhan. Penjelasanmu juga buat kita bingung, kawan. Penjelasanmu juga kita Iya, bingung. makanya aku tadi Nah, makanya tadi aku ketika tanya. dia lahir, Ngerti dan Ini ketika loh, dia aku lahir, ada gelar. Dia nggak Iya, Yang mati di betul. kayu salib ini, yang menebus dosa Bapa ini, yang menebus dosa teman-teman Kristen ini, Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Tidak, yang saya tanya, yang mati di kayu salib, yang menebus dosa, Tuhan atau manusia? Dengar, Yesus yang mati di kayu salib itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu apa? Manusia. Ngerti nggak gelar Tuhan itu adalah Iya, gelar. tahu saya. Makanya bodoh Anda kan kali lo. bilang tadi, Anda kan bilang Christian. tadi. Gini. Christian, katili. Dengar dulu, kau menanya mulu kayak orang bodoh. Nanya Gini, mulu kayak Anda orang kan bodoh. bilang tadi, Yesus itu kan Tuhan yang Sekarang, dilahirkan sama udah Bunda capek Maria. aku ya gak dikasih Gini, ngomong mulu. Setelah Yesus beranjak dewasa dan sampai dia memenuhi kematiannya di kayu salib, saya tanya abang, yang mati terkutuk di kayu salib seperti yang dijelaskan Galatia 3 nomor 13 itu Tuhan atau manusia? Nah ini kau goblok gak nyambung dari tadi. Itu aja kau tanyain. Saya tanya yang mati, kan Bapak bilang yang lahir Tuhan. Makanya aku Ya tanya, kan? kamu ngerti nggak Oke, Tuhan saya itu adalah ikuti gelar? itu. Nggak mau Yang aku, saya tanya, nggak. Iya, Tahu nggak arti Tuhan betul, itu adalah Tuhan gelar? adalah gelar. Berarti begini, Yesus Ya, apa kan artinya? Tuhan. Iya kan? Apa artinya gelar Yesus untuk Tuhan atau siapa? tidak? Gelar untuk siapa Yesus Tuhan Tuhan? atau tidak? Yesus Iya, Tuhan atau gelar tidak? untuk siapa Tuhan? Yesus Tuhan atau Nggak, tidak? Gelar untuk apa? Enggak, Untuk siapa saya Tuhan? tanya, Yesus Tuhan atau tidak? Enggak nanya mulu. Gelar Yesus apa? Gelar Yesus apa? Apa? Tuhan. Tuhan. Hah? Oke, Tuhan. Yang mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Kenapa dikatakan Yesus bergelar Tuhan? Kenapa? Kenapa Anda tidak mau mengakui Yesus ini Ya, karena mati? kau- Kenapa? kau on. Kenapa? Sekarang Karena saya kau tanya, on, nggak ngerti saya apa yang sudah setujui. kusampaikan. Saya sudah setujui Yesus Tuhan. Oke. Udah ya, aku Sekarang capek Yesus loh, ini mati nggak di kayu nyambung-nyambung salib. loh. Yesus Emang mati kalian di kayu di- memang salib. kalian itu Yesus on mati ya? di kayu salib. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Tuhan Yesus dari lahir. Tuhan Yesus Iya. dari lahir. Iya, yang mati di kayu salib manusia atau Tuhan? Aduh Tuhan, ditanya lagi gak ngerti gelar Tuhan Galatia adalah gelar. 3 nomor 13. Yang mati itu Tuhan atau manusia? Jawab. Jawab. Jawab Pak, jawab. Iya Jawab, Pak. aku kena peringatan aku cuy gara-gara kau lah itu, aduh Tuhan. Jawab. Dia Tuhan atau manusia?
Susah amat Bapak Ngerti ini. arti, kau nggak ngerti Yang arti Tuhan mati itu adalah gelap. Yang gini Pak, makanya Bapak jawab aja. Yang mati di kayu salib, yang menebus dosa, itu Tuhan atau manusia? Tuhan, manusia yang bergelar Tuhan, botol. Iya, ya saya tanya. Ya inilah, ya ini kayak gini kualitas kalian, nggak nyambung, nggak nyambung Loh, bodoh. begini. Anda harus jelas, konsisten. Kalau Tuhan, kalau manusia. Gimana sih? Makanya Gini, kau harus ngerti sekarang saya tanya, Tuhan yang- itu berbeda dengan Allah. Yang mati di kayu salib, di kayu salib nih mati dia. Tuhan atau manusia? Aku kan Konsisten. udah bilang Tuhan itu adalah gelar, tahu nggak gelar? Tuhan dan manusia. Iya, Enggak. jawab aja. Apa susahnya dijawab? Iya, manusia. Simple. Yesus itu kan memang Tuhan dari lahir. Betul. Yesus kan mati di kayu salib. Betul atau tidak? Ya, Iya, Oke, iya, begini, itu yang saya tanya. saya wasit. Jadi begini, maksudnya begini. Yesus itu manusia dan Tuhan. Nah, Allah beda. Allah itu Bapa. Kalau terkait kepada Yesus, itu adalah Tuhan. Betul nggak? Perangilah. kamu salah. Jadi kalau Betul, ditanya, betul. jadi kalau ditanya, Salah. kalau ditanya seandainya yang mati di tiang salib itu apa? Manusia dan Tuhannya. Karena gelar Yesus itu adalah Tuhan. Betul kan Bang Prangi? Iya. Iya betul. jadi Tapi itu. untuk Allah, Berarti Tuhan itu mati. kamu tepat tadi. Berarti Tuhan juga mati kan? Iya, Tuhan itu gelar, nggak bisa mati. Iya, gelar. gelarnya Tuhan tadi mati kan di tiang salib. Astaga, nggak paham dia itu Bang. Yang mati itu kan kemanusiaan. Kalau gelar nggak bisa mati. Aja. Ini tadi mengatakan di Lukas 2 yang lahir itu Tuhan, yaitu Yesus. Yesus itu gelarnya Tuhan. Saya ikuti dari tadi Bapak, saya nggak bantah. Saya hanya Kau tanya. nggak nyambung dari tadi, nanya mulu. Aku udah jawab. Nggak nyambung. Saya kau. hanya tanya tadi. Iya, cuman saya Yang yang bisa mati menyambung. Cuman saya yang bisa satu server sama Bang Prangi lah. Betul nggak Bang Prangi? Tahu dari tadi, gregetan dari tadi di bawah Ih, gua. kalau- maju. kalau- Makanya kalian yang muslim ini kalian harus paham ya. Dalam 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah, terkait ketuhanan itu disandingkan kepada Yesus, terkait kealahan itu disandingkan kepada Bapa. Nah, Betul. yang mati di tiang salib itu Yesus dan Tuhan, selesai. Oh, sepakat Pak. Yang mati di kayu salib Yesus, apa tadi? Tuhan Dan Tuhan, Yesus. dan Tuhan. Iya, Berarti Tuhan, Tuhan dan Bapak. Yesus. Allah Berarti itu beda Tuhan- lagi. Allah Bapa tidak mungkin mati. Begitu tadi Bang. Harusnya Bapak tadi begitu. bilang yang mati itu kok turun Pak? Kenapa dia turun? Nggak tahu. Halo, nggak tahu Bunda. sebenarnya. Halo Bunda Carolina. Halo. Halo, wis cantiknya Bunda. Ih, Bunda apa kabar? Puji Tuhan sehat. Saya tadi Bang Erik tadi itu. Bang Erik, Ya gua bertemu. Erik, dengarlah baca ulangan 6 ayat 4, Pak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Allah, sama satu sama Tuhan Iya. sama. Oh, Tuhan jadi itu Allah. gimana itu? Jadi gimana 1 Korintus 8 nomor 6? Cuma satu Tuhan, yaitu Yesus. Ya, gimana itu 1 Korintus 8 nomor 6? Berbenturan nggak itu? Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri yang turun sebagai manusia. Melalui Allah sendiri Maria. yang turun Maria menjadi adalah manusia. tabut perjanjian baru. Begitu. Iya, Allah itulah yang menciptakan alam semesta, betul? Ya. Yang berubah menjadi manusia, betul? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah. Iyalah yang orang berubah. Israel. Iya. Tuhan itu adalah Itulah yang Allah. disebutkan Tuhan Musa di Ulangan 6 nomor 4 itu. Iya. Iya. Yesus itu Itulah Allah yang sendiri disebut. yang turun ke dunia melalui kandungan Maria. Maria itu tabut perjanjian baru. Jadi dalam permulanya juga manusia diciptakan secitra dengan Allah. Manusia diciptakan gambar
segambar dan rupa Allah. Segambar dan serupa dengan Allah. Ya, Kejadian 1:26. Dan Yesus itu Allah sendiri yang turun menampakkan dirinya dengan dagingnya, dengan rupa Allah sendiri. Karena kita aja serupa dengan Allah sebenarnya. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Kita ini gambaran Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi, berarti yang di tiang salib itu yang mati itu juga Allah juga. Ya, Allah. Anda nih turun Tritunggal ke- apa Oneness? Allah itu turun ke dunia orang mati. Dia 3 hari. Anda sekarang udah beda denom. Tadinya Anda Menyatakan tadinya Anda kan kuasa Trinitas. maut. Iya, tadinya Yesus Anda berkuasa Trinitas. Nggak usah tanya siapa Trinitas apa urusan? Berarti Anda sudah sama dengan Mikana, dengan Herdi. Satu, Allah itu Esa. Oneness Jadi gitu. Yesus Yesus only. Berarti Anda JO. Urut tepu. GBI. GBI kan karismat. GBI kan karismatik. Jehovah itu dia tidak mengakui Yesus itu sebagai anak. Saksi Yehova tidak menuhankan Yesus. Ya saya tanya, Anda sudah sama dengan Mikana, Yesus only atau Oneness. Oneness. Dan baca Masuk di Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Kamu baca Yesaya 9 ayat. Sebentar lagi berbuka ini. Kang Dito, assalamualaikum Kang Dito. Kamu baca Yesaya. Awas Kang Dito terpukau. Gua rindu. Itu ini terpukau. Gua rindu. Kang Dito, awas. Baca Yesaya Yesaya 3. 9 ayat 5. Siwa ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Iya, telah lahir bagimu. Ya, ini telah lahir, ya kan? Seorang anak laki-laki. Ya kan? Itu kan telah lahir Namanya itu apa? kan Namanya apa? Immanuel. Yesus itu. Loh, Yesaya itu katanya telah lahir, bukan akan lahir. Yang dikatakan akan itu ketika Gabriel bertemu dengan Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akan. Kalau Yesaya 9 itu telah lahir diri tepu. Namanya nubuatan Nabi tentang Yesus. Nubuatan, Yesaya kalau juga. nubuatan itu menggunakan Tentang kata Yesus. akan. Kalau menggunakan kata telah itu berarti sudah berlangsung. Gimana sih kami ini? Kemudian Yesaya 53. Siapa yang Yesaya 53. Sada prikop. Yesaya 53 ayat ke-4. Nah, siapa yang menanggung kutuk manusia? Siapa? Cuma satu, Yesus. Itu nubuatan. Siapa yang menanggung kutuk manusia di salib? Cuma Yesus kan? Kamu baca Krina sampai 12. Kamu baca Krina sampai 12. Sada-sada kita kupas yuk. Ya, sada-sada kita kupas yuk. Jadi jelas ya, Yesus Kristus itu adalah mic-nya Mas. menampakkan dirinya melalui Maria. Maria itu mengandung Roh Kudus, Roh Allah. Dan pada mulanya ada Roh yang menciptakan dunia Kalau ini, Yesaya Roh itu Allah. ya. Kalau kambaba Yesaya udah jelas orang Yahudi itu menuhankan Yesus. Nyatanya Yahudi itu tidak menuhankan Yesus. Iya, Yesaya sama Yesus itu jaraknya berapa tahun? 700-an tahun lebih. Nah, itu Tidak mungkin bro, ya. nubuatan itu Bang Eri, nubuatan Yesaya tentang Tuhan Yesus. Jadi siapa yang coba mengambil kutuk? Cuma satu kan? Nah, itu saja Yesaya itu masih menempel di kitab mereka. Mereka masih memakai itu dan mereka tidak merujuk kepada itu ya. Itu Bang Eri, nubuatan Nabi tentang Yesus. Gimana ceritanya ada Tuhan dinubuatkan? Jadi Coba. siapa coba raja? Cuma Tuhan Yesus itu raja satu-satunya. mustahil. Jadi buat Yesus. Iya, Jadi Tuhan itu dinubuatkan gimana ceritanya? Ada Tuhan dinubuatkan itu gimana ceritanya? Saya tanya kamu dulu. Dikasih Tuhan Gimana Yesus ceritanya sama raja. ada? Tanpa Ya, gimana adalah- ceritanya manusia ini menubuatkan Tuhan? Seharusnya Tuhan yang menubuatkan manusia. Ini manusia menubuatkan Tuhan. Iya. Nabi itu diilhamkan oleh
Tuhan kan, Nabi itu perkataan Yang- Tuhan katakan, Nabi katakan. Iya, kalaupun ada nubuatan itu kedatangan Nabi. kedatangan seorang nabi, bukan kedatangan Tuhan. Namanya nubuat. Nubu itu nabi. Jelas. Siapa yang disematkan nama Allah kepada manusia selain Yesus yang telah lahir pada zaman itu gak ada kan? Belum terjadi pada saya itu, belum terjadi. Yang terjadi Yesus itu Allah. Maju Kang Dito, maju Kang Dito. Oke. Kita Jelas ikuti kan? aja. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, seorang putra Yesus, seorang putra. Putra anak bukan Untuk Tuhan. seorang apa namanya? Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Itu sebentar itu sabar ya, gantian ngomongnya ya itu ya. Tatap mata Kang Dito itu tatap. Lanjut Kang Dito, sambil tap-tap saudara. Ya, lanjut. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kapan Yesus pernah memerintah Yerusalem? Oke, begini. Lanjutkan. Saya bawa dalil 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Apa matamu Itu Apa matamu? di situ yang menganggap Yesus bukan datang sebagai manusia, dialah antikristus. Jadi Yesus itu Tuhan. nah itu apa bunyinya tadi 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba. Jangan kau artikan itu siapa itu bagi orang-orang kayak kalian itu yang gak percaya itu. Di situ kan kitab kalian. Apa matamu kau besarkan? Itulah kitab kalian. Kenapa kalian tolak? Kalau kalian antikristus penyesat yang tidak menganggap Yesus datang sebagai manusia. Aneh kali kau itu. Kau antikristus. Antikristus itu bro tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bro. Woi. Coba dibaca. Ya. Carolina yang baca dong. Aku masih di bandara, guys. Aku masih banyak di pabrik, banyak orang ini. Ntar pasukannya Carolina Sitepu banyak di sini. Saya diserang di sini nanti. Malaikat akan menyerangmu dalam nama Yesus Kristus. Iya, Penyesat aku ucapkan dalam ya nama Kristus. coba bacain aja kitabmu 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Coba kita pengen dengar. Siapa? Dibacain aja 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Baca pakai speaker biar tangga yang hotel lainnya juga dengar siapa antikristus. Aku mempraming antikristus. Kau yang antikristus. Kamu Baca terima Tuhan Yesus dong. sebagai selamat. Dibaca Dan kau tidak dulu, dibaptis. Baca dulu. Baca, nggak mau dia. Nggak mau baca. Takut ketahuan. Coba dong, ayo dibaca. Ayo dibacain. Bebelnya dibaca. Apa? Baru 1 juta baru baca. Ya. Nanti diakui siapa yang antikristus. Ayo. Kau yang antikristus kau. Ya, dalilnya itu 2 Yohanes pasal nomor 7. Tidak menjelaskan itu bukan. Jadi bacain aja 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Baca sendiri. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya. Kalau kau berani ngomong Telah datang banyak penyesat dirimu. seperti Carolina Sitepu Dirimu, kau penyesat yang itu. menganggap- yang Kau Yesus menganggap- tapi kau tidak dibaptis. yang menganggap Barang siapa tidak yang dibaptis menganggap- tidak selamat. Kau itulah orangnya, Dito. yang Kamu orang yang bisa menganggap- itu. Kau penuh dengan ini mau sifat setan bacain dan nggak? dukun-dukun Mau kau, masih dibacain dukun-dukun nggak kau, bertobat kau. Bertobat kau, dibacain masih nggak nih? dukun-dukun kau. Aku lihat matamu itu dibacain banyak nggak nih? setannya. Aku matamu itu lihat banyak setannya. Bertobat kau. Hei. Kau masih dukun-dukun kau. Masih ilmu kau.
Siapa yang antikristus? Coba kau setan. Siapa antikristus? Dibacain lah, Bibelnya itu diinjilkan kepada seluruh makhluk. Kenapa nggak punya Bible? Mari aku buat teh manis dulu sebentar, sebentar. Oh Yang lain. ya udah. Jangan lupa campur kecap ya. Campur masako lebih enak tuh. Atau mau nyobain Nggak ini boleh resepnya? merawa-rawa. Ayo teman-teman kita interaktif ya, yang di atas sama yang di bawah. Menurut 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, siapakah antikristus? Ayo A jawab. Yang menganggap Yesus manusia. B yang menganggap Yesus itu Tuhan. C yang menganggap manusia dan Tuhan. D ketiganya benar, yang salah cuman A. Gimana? Mana? Ayo jawab. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Aku niat berbuka sambil ngeliatin ocean kejang-kejang. Amin. Pak Beri lagi. Pak Beri, gedein aja Pak Beri, yuk lawan sama Kang Dito.